doa syafaat jam 4 sore. Dan hari Sabtu kita ada ibadah PW jam 5:30 untuk teman-teman yang bertugas di bulan depan bisa persiapkan diri. Dan sekelas info juga untuk bulan depan kita udah ada ibadah pagi jam 9 dan ibadah sore jam 6. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, kami sudah siapkan amplop persembahan dari belakang. Bapak Ibu, kita mau siapkan hati yang pikiran kita mau tenang sejenak, kita mau merenungkan tentang kebaikan Tuhan, kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan.
hati kami. Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar itu menjadi rema dalam hidup kami. Dan biarlah firman Tuhan itu bagikan benih, dan pada saat benih itu tumbuh dalam hidup kami, dan benih itu akan tumbuh berbuah dan menghasilkan buah yang tetap. Kami minta Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami. Bahkan jadikan kami seorang murid yang senantiasa dengar akan Engkau, dan kami mau belajar apa yang Tuhan telah tetapkan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau katakan Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan segala kuasa yang bukan daripada-Mu saat ini kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak boleh menguasai ruangan ini, bahkan ruangan hati, pikiran, perasaan, alam bawah sadar kami, tapi kami sepenuhnya biarlah Engkau yang menguasai hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Haleluya, kita boleh bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus buat hari ini. Dan kita mau katakan Tuhan selalu baik, amin. Saya ucapkan juga selamat datang yang baru pertama kali hadir di tempat ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 1 sampai ayat 3. Kalau judul di atas itu Ishak di negeri orang Filistin, tapi firman Tuhan buat pagi atau menjelang siang pada hari ini, saya akan berikan judul atau tema tetap kuat di masa krisis. Nanti saya akan bacakan ayat pertama, Bapak Ibu Saudara kasih ayat kedua, nanti saya lanjutkan di ayat yang ketiga. Kejadian 26 ayat pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gergar kepada Abimelek raja orang Filistin. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada seluruh keturunanmu akan kuberi seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah diikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tuhan, ya, nanti kita akan baca di ayat-ayat selanjutnya. Ya. Kalau tidak sempat hari ini baca sendiri di rumah. Ya. Haleluya. Saya akan sampaikan tentang tetap kuat di masa krisis. Ya. Kita tahu kondisi-kondisi saat ini, ya, semasa-masa COVID kita sudah lewati sudah berapa bulan di sini? Mungkin sudah 5 bulan, ya. Dan kondisi ini kita juga tidak tahu kapan akan berakhir, ya. Dan kita tidak tahu apa akan terjadi untuk kedepannya. Dan dikatakan di sini di ayat pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham, ya. Jadi dikatakan Ishak juga mengalami masa-masa sulit pada saat itu. Dikatakan Ishak mengalami masa-masa susah. Ishak mengalami masa-masa kekeringan. Maka dikatakan timbullah kelaparan di negeri itu. Maka dikatakan hal itu bukan yang pertama. Ya, saya buka-buka lihat tentang sejarah, ya. Masa-masa krisis di Indonesia. Rupanya bukan cuma masa saat ini, ya. Walaupun COVID ini kita tidak lihat, tapi dampaknya itu sangat luar biasa, ya. Kita harus jaga dan kita harus jaga kesehatan, ya. Tapi dikatakan masa-masa kelaparan, masa-masa krisis ini bukan yang pertama. Begitu juga saya katakan bagi bangsa Indonesia juga bukan pertama kali masa-masa seperti ini. Mungkin tahun 97-98 kita pernah ngalamin hal seperti itu, ya. Dikatakan dan sebelumnya orang tua kita, nenek moyang kita juga pernah ngalamin seperti itu. Tapi dikatakan di sini kita mau belajar seperti Ishak. Pada saat dia sedang menghadapi masa-masa kekeringan, pada saat dia sedang mengalami masa-masa kelaparan, tapi dikatakan ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Bagaimana Ishak bisa melewati masa-masa seperti itu? Bagaimana Ishak bisa melewati masa-masa pada saat dia sedang menghadapi masa
ayat 2 dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Dikatakan ayat 2, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berkata, jangan kamu pergi ke Mesir. Mungkin, ini mungkin ya, mungkin pada saat sedang menghadapi masa-masa kelaparan, pada saat masa-masa kesukaran, mungkin Ishak berpikir dulu orang tua saya pernah mengalami hal yang sama. Ya, pada saat mengalami hal yang sama, waktu itu orang tua saya Abraham pergi ke Mesir. Padahal waktu itu Tuhan juga belum suruh pergi ke Mesir kan. Tapi dia mungkin pernah berkata, mungkin orang tua pernah ngomong, waktu itu pada saat bahasa ini kan orang tua juga cerita kepada anaknya ya. Mungkin Abraham itu cerita kepada anaknya, pada saat masa-masa sulit, papa waktu itu pergi ke Mesir. Ya, papa berjuang di situ. Mungkin anaknya ingat, oh waktu itu dalam kondisi seperti ini, ya papa pergi ke Mesir. Mungkin bisa pikir dalam hatinya, saya juga akan mengikuti jejak bapaknya, akan pergi ke Mesir. Tapi Tuhan katakan, menampakkan diri, jangan kamu pergi ke Mesir. Beda dengan Yusuf. Yusuf menghadapi masa-masa yang sulit, tapi Tuhan katakan Yusuf dibawa ke Mesir. Dari 3 ya, Abraham pergi ke Mesir, ya Yusuf dijual dan akhirnya dia pergi ke Mesir. Tapi Ishak dikatakan jangan kamu ke Mesir. Rupanya setiap orang yang percaya kepada Tuhan bukan berarti tidak akan pernah mengalami masalah. Orang yang setia kepada Tuhan bukan berarti luput dengan pergumulan. Orang yang takut akan Tuhan bukan berarti tidak punya yang namanya tantangan. Abraham kurang apa? Yusuf kurang apa? Ishak kurang apa? Tapi dia mengalami masa-masa yang sulit. Dia mengalami kondisi-kondisi yang sukar. Tapi saya mau katakan, Tuhan punya cara yang berbeda untuk menyelesaikan sebuah masalah. Amin. Katakan buat kanan kiri, Tuhan punya cara yang berbeda. Ya, dikatakan Tuhan punya cara yang berbeda untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kalau Abraham punya masalah seperti itu, Tuhan beda. Ya, Yusuf punya masalah beda juga. Ishak punya masalah juga beda juga. Jadi kalau kita dihadapi dengan sebuah masalah, Tuhan punya cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah kita. Jangan ikut-ikutan dengan orang lain. Bahkan jangan ikutan dengan hamba Tuhan. Wah, hamba Tuhan ini punya masalah seperti penyelesaian. Beda. Caranya Tuhan itu menyelesaikannya beda. Sekalipun kita dengar dari kesaksian orang lain yang itu membangun dalam kehidupan kita, iman kita terbangun, motivasi kita untuk tetap cari Tuhan, untuk kita tetap melekat dengan Tuhan. Tapi caranya Tuhan untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam setiap kehidupan kita masing-masing itu beda. Dua tahun yang lalu kita pakai tempat ini, beda caranya dengan yang bulan Agustus Tuhan menyelesaikan masalah ini. Mungkin kita punya masalah dalam sebuah pekerjaan berapa tahun yang lalu dan saat ini menghadapi hal yang sama. Saya mau katakan Tuhan punya cara yang beda untuk kita bisa menyelesaikan masalah yang saat ini sedang kita hadapi. Tapi yang Tuhan mau kita tetap melekat dengan Tuhan, yang Tuhan mau kita tetap setia dengan Tuhan. Dikatakan yang Tuhan mau kita tetap mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Dikatakan di sini bahwa Ishak itu tidak berbantah-bantah dan dia tidak katakan seperti ini. Kok saya nggak boleh ke Mesir sih, padahal bapak saya waktu itu ke Mesir. Kok saya nggak boleh pergi ke Mesir sih? Tapi dikatakan sebuah ketaatan, ya, dikatakan bahwa itu yang menentukan di dalam kehidupan kita ke depan. Ketaatan hari ini akan menentukan kita ke depan. Jadi kenapa Ishak dikatakan bisa kuat di dalam masa krisis? Yang pertama, dikatakan dia taat dengan Tuhan. Tidak perlu banyak berbantah-bantah. Kenapa sih kondisi ini seperti ini? Kok saya dihadapi masalah seperti ini? Kok pekerjaan sekarang? Ya semua mengalami, bukan 1-2 orang, semua mengalami. Ya, baik yang sekuler maupun yang hamba Tuhan, semuanya mengalami hal seperti ini. Tapi dikatakan bahwa bukan kita harus bersungut-sungut dengan kondisi keadaan seperti ini. Tapi yang Tuhan mau kita tetap dekat dengan Tuhan. Dikatakan seperti pohon
dalam Yohanes 15 dikatakan seperti pokok anggur yang melekat. Kita baca dalam Yohanes 15 ayat 7 di situ. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, tapi di atas di ayat bagian A dikata jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi dikatakan ada sebuah ketaatan, ada sebuah kedekatan, bukan hanya dekat tapi manunggal, menyatu dengan Tuhan. Ya, dikatakan bahwa Ishak ini tidak berbantah-bantah, Ishak ini tidak bersungut-sungut. Dikatakan apa yang Tuhan katakan bahwa kamu tidak boleh ke Mesir dan kamu harus ke Gilgal, dan dikatakan itu ditaati. Saya mau katakan Tuhan menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda buat setiap kita. Sekalipun kita punya masalah yang sama, 3 tahun yang lalu kita pernah mengalami masalah seperti ini, 5 tahun yang lalu kita punya masalah yang sama, tapi hari ini kita mengatakan Tuhan punya cara yang beda untuk menyelesaikan sebuah masalah yang saat ini sedang kita hadapi. Amin. Jangan pernah bersenang, jangan kayak orang bangsa Israel yang bersungut-sungut terus, yang harusnya cuma beberapa hari harus melewati 40 hari itu mutar. Tapi kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau melekat dengan Tuhan. Sekalipun kita tidak tahu apa yang harus terjadi akan hidup ini, ya dikatakan hidup ini singkat, hidup ini sesaat, ya hidup ini bukan dalam kekekalan. Ya, apalagi saat ini di masa-masa COVID kita sering dengar, aduh ada dokter ini yang dipanggil Tuhan, ada perawat yang dipanggil Tuhan, tiba-tiba ada ya. Saya mau katakan kita harus dekat dengan Tuhan. Hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Paulus katakan bahwa kematian adalah keuntungan, tapi yang berarti kita harus dekat dengan Tuhan. Kapanpun Tuhan panggil, kita sudah siap. Bukan saya nakuti, tapi kita akan menghadapi semua seperti itu. Tapi katakan kita harus melekat dengan Tuhan. Kita belajar untuk taat dengan Tuhan. Kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran akan Tuhan. Kita mau belajar Tuhan yang menuntun dalam setiap kehidupan kita, bukan kita sendiri. Kalau kita berjalan dan kita sesuai dengan pikiran kita, kehendak kita sendiri, dan akhirnya kita menjadi kabur, bisa menghadapi dengan ketakutan, ya, mungkin kita menghadapi dengan kekhawatiran, mungkin kita menghadapi dengan keputusasaan. Tapi kita mau belajar seperti Ishak dalam masa-masa sulit, tapi dia tetap kuat, dia tetap melekat dan takut akan Tuhan. Dan dia apa yang Tuhan katakan, dikatakan ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, dan aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ya, sebuah ketaatan bahwa Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan dalam kehidupan kita. Dikatakan sekalipun engkau jatuh, tidak dibiarkan engkau tergeletak. Justru dalam setiap masalah yang kita hadapi, kita akan melihat pertolongan Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan, kita akan melihat penyertaan Tuhan, kita melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Bukan berarti pada saat kita sedang menghadapi sebuah pergumulan, kita menghadapi masalah dan kita tinggalkan Tuhan. Saya sudah berdoa sekian lama, saya sudah menantikan sekian lama, dan akhirnya Tuhan tidak menjawab. Akhirnya saya cari alternatif lain. Bukan. Dikatakan bahwa apa yang janjinya Tuhan iya dan amin. Apa yang Tuhan janjikan kepada Ishak dan Tuhan juga janjikan dalam kehidupan kita. Asal satu, kita mau belajar untuk takut akan Tuhan, hidup di jalannya Tuhan. Mungkin kita dalam kondisi saat ini susah, sulit, dan kita katakan ya, nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Tapi saya mau katakan ya, tetap ya, hidup takut akan Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Amin. Tetap andalkan Tuhan. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, kita baca di ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan tanah
kita baca di situ ya, ini Ishak ini belum bekerja, ya. Tapi dikatakan dia menabur, ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, di mana Tuhan tempatkan kita di dalam sebuah keluarga. Mungkin Tuhan tempatkan di tempat pekerjaan, mungkin kita yang masih pendidikan ditempatkan di tempat sekolah atau pendidikan di situ. Di mana Tuhan tempatkan, dikatakan kita mau menjadi berkat. Dikatakan maka menaburlah Ishak. Menabur di sini ya bukan hanya sekedar menabur, ya mungkin bagi-bagi duit. Dalam masa krisis nggak ada duit di sini, dia lagi masa susah, tapi dia bisa menabur. Dalam masa-masa sulit dia bisa berbagi dengan orang lain. Ya, mungkin dia bukan berbagi secara materi, mungkin dia berbagi kasih dengan orang lain. Dia bisa care dengan orang lain, bisa mendoakan kepada orang lain, bisa memiliki perhatian buat orang lain. Dia bisa menabur. Berarti apa? Dia memiliki sesuatu kelebihan dan dia bisa berikan kepada orang lain. Ya mungkin dalam segala kekurangan, tapi dia pun bisa berikan kepada orang lain. Dalam masa-masa krisis ini, senyum aja sulit. Kemana sih senyum? Aduh, kemana kok senyum? Mikir hari ini aja udah pusing, apalagi itu mikir besok. Kalau yang punya anak satu mungkin nggak terlalu ya, nggak terlalu sudah mesti mikir, tapi mungkin nggak terlalu. Mereka yang punya anak 3, 4 dan mereka saat ini sedang dalam pendidikan semua. Ya, apalagi tiba-tiba mereka semua online semua dengan waktu yang sama semua. Waduh, ya, yang punya di rumah, yang punya HP cuma 2, waduh kebingungan semuanya. Ya, belum lagi sekarang sih ada kuota gratis nih 10.000 dapat untuk mereka yang sekolah. Puji Tuhan. Kalau misalnya enggak, uang belanja berkurang, beli beras berkurang, beli ikan berkurang, untuk beli kuota. Ya, tapi dikatakan dia tetap bisa menabur dalam kondisi krisis yang ada, dalam keadaan kesusahan yang ada, tapi Ishak bisa menabur. Dalam kondisi yang seperti ini misalnya kita menabur. Kita bisa berbagi dengan orang lain, kita bisa share dengan orang lain, kita bisa doakan kepada orang lain, kita bisa memotivasi orang lain. Sebenarnya kita sendiri sedang menghadapi kesusahan, tapi kita bisa memotivasi orang lain. Dan saya percaya kita pada saat kita menguatkan orang lain, diri kita juga terbangun. Orang mau sedang melihat, jangan-jangan aku juga masih susah, jangan nanti tunggu COVID itu selesai ya. Ini juga dalam kondisi seperti, aduh ya, semua alami lah ya. Tapi saya mau katakan, belajar seperti Ishak, bisa menabur dalam masa kesulitan, ya. Karena Tuhan yang memberkati dalam kehidupan kita. Bagaimana janda di Sarfat itu? Dia punya apa? Sedikit tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia katakan, setelah saya buat roti bundar kecil, kalau dibaca, rotinya nggak besar, kecil. Pada saat saya membuat roti bundar kecil, itu kan sangat mungkin ya namanya kecil, nggak tahu ukuran kecil pada zaman di situ sebesar apa, kita nggak tahu kan, besar bakpao kah, besar kue bulan kah, ya, atau kue unyil, nggak tahu. Tapi dikatakan bahwa dia membuat roti bundar kecil. Waktu dia makan dengan anaknya, habis itu dia tidak punya pengharapan lagi, dan dikatakan dia akan mati. Tapi dia katakan, buat untuk saya dulu, buat saya dulu. Ini berbicara sebuah ketaatan, berbicara sebuah untuk taat dengan Tuhan. Saya pernah sampaikan ya, kemungkinan janda ini membuat sambil menangis. Buat habis itu anak saya, habis itu saya nggak tahu bagaimana, mungkin habis itu saya akan mati, nggak tahu. Mungkin kita pernah menghadapi sebuah masalah dan kita tidak tahu bagaimana harus jalan keluar. Pasrah sepasrah-pasrahnya. Itu juga si janda. Pasrah sepasrah-pasrah. Tapi dia belajar untuk sebuah ketaatan. Ini sulit, sangat sulit. Tapi dikatakan janda ini mampu. Pada saat dia buat, pakai kayu api
pakai kompor gas kan enak ya. Itu pun kayu api cuma beberapa potong kayu api. Kalau baca lagi di situ. Waktu dia buat sambil niup kan, supaya apinya hidup kan. Dia buat sambil tetesan air mata. Inilah makananku yang terakhir. Di dalam hatiku, nah di sini kita mati sama-sama nak ya. Tapi nggak tega juga kan. Seperti Abraham. Waktu dia bawa anak Ishak dulu. Dikatakan sini ada api gitu, di sini ada kayu. Korban bakarannya tuh mana? Adakah bapaknya bilang, kamu loh nak yang nanti akan mengkorbankan? Enggak kan? Tapi Abraham taat. Akhirnya apa? Dikatakan di atas gunung Tuhan sediakan. Hanya karena sebuah pasrah sepasrah-pasrahnya dan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tapi dia tetap percaya, berharap mengandalkan Tuhan dan memiliki iman pasti Tuhan tolong. Abraham seperti itu, janda seperti itu, Ishak juga seperti itu. Dia nggak tahu, suruh jangan kamu ke Mesir ke Gerar. Apa yang mau dibuat nggak tahu. Tapi sebuah ketaatan yang Tuhan akan menuntun dalam setiap kehidupannya. Maka dikatakan Tuhan akan menyelesaikan itu dengan cara yang berbeda, bukan cara yang sama. Sekalipun kita berpikir semoga seperti ini, oh tahun lalu seperti ini, saya menyelesaikan masalah seperti ini. Tapi saya katakan Tuhan punya cara yang berbeda. Apa yang terjadi waktu janda? Mereka buat, mereka makan, tapi diberikan dulu kepada Elia. Dikatakan bahwa minyak dalam buli-buli, tepung tidak habis. Itu mujizat Tuhan, tidak pernah habis. Bisa menabur di masa kesulitan, bisa menabur di masa kesusahan, bisa menabur di masa kekeringan. Itu janda. Kita punya uang 500 di dompet, kita bilang nggak ada duit lagi, nggak ada duit. Di ATM masih ada gesek-gesek, kita bilang nggak ada duit lagi. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa mungkin dengan ukuran yang nominal yang besar buat kita. Sehingga kita punya uang 500.000 pun kita sudah khawatir, sudah cemas. Ini janda. Seorang janda bukan janda kaya, janda miskin. Tapi dia punya pengharapan. Apa ya maksudnya? Dia nggak tahu bagaimana caranya Tuhan mau tolong dia, tapi dia tetap belajar sebuah ketaatan. Gitu juga Ishak, dia nggak tahu bagaimana caranya Tuhan akan menolong dia, tapi dia berbicara tentang sebuah ketaatan. Abraham juga tidak tahu bagaimana Tuhan akan tolong dia, tapi dia bicara tentang sebuah ketaatan pada saat dia naik ke gunung untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Dan mau menabur di masa-masa yang sulit, mau memberi kepada masa-masa yang sukar, mau berbagi dalam kondisi keadaan yang mungkin ya, kita tidak tahu bagaimana caranya Tuhan akan memberkati dalam setiap kehidupan kita. Punya pengharapan masa yang sulit. Jadi tidak cepat untuk putus asa, tidak cepat untuk kecewa, bahkan tidak cepat untuk menyalahkan orang lain. Yang bahayanya lagi kita salahkan salahkan Tuhan. Masa sih Tuhan nggak bisa tolong? Saya cerita-cerita lah, ngobrol-ngobrol. Masa sih Tuhan nggak bisa kirim malaikat dalam keadaan susah? Tuhan kan bisa ngomong, kakak, ya orang itu susah kak, gitu. Kirim, bisa nggak sih Tuhan ngomong gitu? Bisa. Tapi kenapa kita harus menghadapi seperti itu? Kenapa kita harus menghadapi pergumulan yang berat? Kenapa kita harus menghadapi sebuah masalah? Kenapa kita harus menghadapi sebuah tantangan? Kenapa kita menghadapi sebuah kesukaran? Bukankah Tuhan bisa kirim malaikatnya untuk menolong kita? Dan Tuhan mau untuk kita belajar sebuah ketaatan dan belajar untuk menabur di masa kesulitan, kesusahan. Dikatakan apa yang dikatakan di dalam ayat 12, kita sudah baca sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat
Bahkan dikatakan orang ini menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, dan sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini hukumnya Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan mencukupi. Bukan hanya kita, Firman Tuhan katakan, anak cucu kita pun diberkati. Kalau anak cucu kita mau diberkati, orang tua harus takut akan Tuhan, hidup dengan sesuai jalannya Tuhan. Jadi yang kedua, Ishak ini mau berani menabur di masa yang sulit, sehingga dikatakan dia bisa melewati di masa-masa krisis. Yang ketiga, kita akan baca di ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Lanjut ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitna, ya. Dan kalau kita baca, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamai Rehobot. Dan dia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Yang ketiga, dikatakan bahwa dalam masa sulit, dalam masa krisis, dikatakan Ishak ini bisa melewatinya. Yang ketiga, dia tetap bisa bekerja keras. Jadi dalam kondisi seperti itu bukan akhirnya tenang-tenang benar, namanya pasrah, jangan ngapa-ngapain. Enggak. Dikatakan Ishak ini menggali sumur-sumur yang sudah digali, yang sudah ditutup. Dulu digali orang tuanya, sudah ditutup sama orang Filistin, dimulai digali lagi. Sekali pada saat menggali, mereka mendapatkan sumber-sumber mata air. Dan dikatakan banyak orang-orang pada saat itu para gembala itu bertengkar, merebutkan, ya. Tapi yang sangat luar biasa sekali, Ishak ini tidak. Misalnya contoh gini ya. Ini punya saya, ini punya bapak saya nih, si gali sumur. Yaitu mereka berebutan. Yaitu Ishak mempertahankan. Enggak. Ishak menggali lagi tempat yang lain. Ishak menggali lagi tempat yang lain. Tetap memiliki kerja keras. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang berusaha untuk menutup pekerjaan kita. Mungkin ada orang-orang yang berusaha untuk menyegal, ya, pekerjaan kita atau apa yang kita lakukan. Tapi saya mau katakan, belajar seperti Ishak. Kalau kita mempertahankan, kita bisa kecewa, kita bisa marah, kita bisa sakit hati, kita bisa kepahitan, kita bisa berteguran. Tapi dikatakan bahwa Ishak enggak. Dia menggali lagi tempat yang lain. Dia menggali lagi tempat yang lain. Dikatakan agak kerja keras untuk melewati masa krisis di sini. Ya, harus ada kerja keras. Bukan hanya cukup takut akan Tuhan, tapi harus kerja. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan, kita perbuat. Sehingga kita bisa melewati masa krisis. Saya percaya masa ini tidak selamanya. Ada masa-masa nanti Tuhan akan pulihkan. Ya, ada yang bilang nanti tahun 2022, ada yang bilang tahun 2023. Tapi kita mau belajar seperti Ishak. Hari itu juga dikatakan Tuhan memberkati 100 kali lipat, tidak tunggu tahun 2022, 23. Ayat 12 loh, ya. Hari pada saat saya ulangi di sini, ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil. Pada tahun itu juga. Jadi berkat itu, ya, Tuhan yang memberikan. Sekalipun orang katakan bahwa ini masa sulit, masa krisis, tapi pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam tahun itu juga, ya, dikatakan Tuhan berkati. Berkati bukan berarti wah nanti saya akan dapat berkat yang sangat besar. Tuhan pelihara, seperti yang doa Bapa kami. Dikatakan bahwa Tuhan memelihara dalam kehidupan kita. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Tuhan pelihara. Tuhan pelihara kesehatan, tubuh, hendaknya roh, jiwa dan tubuhmu
kita makan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Roh kita terpelihara. Ya, ibadah hari Minggu ya, sekalipun kita harus mengikuti protokol kesehatan. Ya, yang manula, yang anak-anak sekolah minggu bisa online, tapi tetap secara roh kita terus dibangun. Secara tubuh itu bicara tentang tubuh, jaga kesehatan, minum vitamin, yang olahraga supaya sehat. Jiwa kita terpelihara, tidak mudah stres karena apa, kita punya pahala. Sehingga di ayat 27 dan ayat 28 saya bacanya. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Ya, jadi dikatakan di sini, sehingga orang-orang di Girga itu melihat bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan Ishak dan menjadi berkat dalam hidupnya. Dan mereka boleh mempercayai bahwa ada Tuhan dalam hidupnya. Ada Tuhan yang menyertai setiap langkah, di dalam setiap pekerjaannya, di dalam setiap usahanya, di dalam setiap keluarganya. Amin. Jadi ada 3 hal untuk kita tetap kuat di masa krisis. 1, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Yang kedua, tetap kita bisa menabung walaupun di masa krisis. Yang ketiga, tetap bekerja keras. Ya, yang jualan, ayo berdoa, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan mengirimkan konsumen pembeli. Percaya. Tapi suatu saat tiba-tiba gak ada yang beli. Seandainya, bagaimana kita? Bersyukur. Saya percaya kalau hari ini tidak ada yang lebih, besok berkatnya untuk hari ini Tuhan gantikan 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, maka firman Tuhan 100 kali lipat bisa ganti. Yang penting kita mau hidup takut akan Tuhan, hidup di jalan Tuhan seperti Ishak. Tuhan pelihara, ya, sehingga orang lain akan melihat ya, bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kok masa-masa seperti ini kok kamu bisa senyum, bisa tetap sukacita, ada Tuhan di dalam hidup kita dan bisa menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan buat hari ini benar-benar kita semua. Silakan semuanya bangkit berdiri. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, masalah yang sedang dihadapi oleh kita semua, tapi saya percaya Tuhan punya cara yang beda untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Apapun yang sudah hamba-Mu sampaikan, biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi rema dan setiap kehidupan kami. Masa-masa krisis yang saat ini sedang dihadapi, masa-masa kesukaran yang sedang terjadi dan mungkin sedang dialami oleh setiap kami umat penciptaan, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang saat ini sedang menyaksikan secara online. Tuhan, saat ini kami mau belajar seperti Ishak. Kami mau belajar mengandalkan Engkau. Kami mau belajar berjalan bersama denganmu, dan Engkau yang mengawali setiap langkah kami. Kami mau belajar Tuhan, terus kami tetap menabung. Sekalipun kondisi saat ini Tuhan, tapi kami mau belajar. Untuk kami belajar setia akan Engkau Tuhan. Berikan kekuatan kami, berikan hikmat buat kami, untuk kami terus tetap bekerja, melakukan apa yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan berikan ide-ide buat setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh melewati masa-masa yang saat ini sedang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan buat setiap umat jemaat-Mu saat ini. Kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus menjamah. Kekuatan yang daripada-Mu yang Kau berikan, kemampuan yang daripada-Mu yang Kau terus berikan Tuhan, sehingga kami boleh melewati semua yang saat ini sedang kami hadapi dan kami alami. Dan kami percaya kemenangan yang daripada-Mu yang gilang gemilang itu menjadi bagian dalam hidup kami.
Urapi kami Tuhan dengan kuat kuasa. Irapasyata karala pasyata karala. Irapasyata karala. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Percayakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dalam hidup. Dia punya cara untuk menyelesaikan apa yang sedang kamu hadapi dengan cara yang berbeda. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih Tuhan. Kau bilang setiap kami saat ini. Kau jamah setiap hati kami saat ini. Kami yang tidak berdaya. Kami mengalami kelemahan tubuh. Kami yang putus asa. Kami yang sedang kecewa. Kami yang tidak tahu harus melakukan dan berbuat apa ke depan. Kami mengalami kekhawatiran dan hilang harapan. Jamah setiap hati kami. memberikan damai sejahtera buat setiap kami. Urapan Allah turun buat setiap kami. Urapan Allah Tuhan memenuhi setiap kami, sehingga kami boleh kuat
untuk menghadapi masa-masa saat ini sedang kami hadapi, sehingga Engkau memberikan kemenangan buat kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk kembali dan tetap dalam hadirat Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu bahwa Engkau telah menuntut ibadah dari awal sampai akhirnya, dan Engkau memberkati buat setiap kami yang sudah ambil bagian pelayanan. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami menaikkan doa syafaat kami menyerahkan Tuhan buat saudara-saudara kami yang tidak bersama kami di tempat ini. Bahkan kami berdoa mereka yang sedang mengikuti secara online, Engkau memberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia, Engkau memberkati bangsa kami. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, sampai tingkat terendah sekalipun Engkau memberkati. Kami berdoa Engkau terus pulihkan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, apapun yang saat ini sedang dihadapi, yang sedang dialami di bangsa kami berdoa sehingga Indonesia Tuhan tetap diberkati dan tetap dipulihkan dan tetap untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa, kami menyerahkan buat gereja Tuhan yang saat ini sedang beribadah, Kau memberkati. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana pun berada, Kau memberkati, sehingga melalui gereja Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa Tuhan untuk boleh percaya kepadamu, dan banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan buat gembala sidang kami Bapak Silas Bela. Berkati Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, berkati buat keluarga, berkati Tuhan dalam setiap cabang-cabang dimanapun berada, sehingga gereja Tuhan boleh untuk menyenangkan hatimu dan memuliakan nama-Mu, dan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya boleh mengenal Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini kami berdoa, sebentar kami akan mengakhiri, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau juga menyertai kami dalam perjalanan kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati dalam setiap keluarga usaha yang dilakukan. Engkau memberkati Tuhan masa pertumbuhan anak-anak-Mu. Engkau memberkati Tuhan dalam pendidikan anak-anak-Mu. Engkau memberkati Tuhan apa yang mereka kerjakan Tuhan menjadi berhasil, menjadi beruntung. Kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa menopang dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, dan saya akan berdiri kembali dan kita akan menerima berkat. Kasih setiamu dan anugerahmu yang terus Engkau berikan dan limpahkan di dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau akan terus membawa kami menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan memberikan perbedaan buat orang-orang yang mengenalmu, mengasihimu, dengan orang yang tidak percaya kepadamu, dan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terus pulihkan rohani kami, pulihkan jasmani kami, bahkan pemulihan materi akan mengikuti dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapak, saat ini terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang tercurah dan memenuhi dalam setiap kehidupanmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita mengatakan amin. Puji syukur